Ya, oke, selamat pagi semua. Balik lagi sama saya Dion di SKI Outlook 2020 edisi Selasa ya. Ini tanggal 16 sepertinya. Iya, hari Selasa ya. Oke, ya tanggal 16. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas beberapa saham buat pagi ini dan kita lihat hari ini menarik. Ada beberapa hal yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita lihat hari ini Dow Jones tadi malam dibuka di bawah dan ketutup ya, jadi plus 62 ya, 62%. So, apakah ini akan mempengaruhi sentimen IHSG pagi ini? Kita nggak tahu. Yang jelas kita lihatlah net profit trend. Dan hari ini disclaimer on, kita akan membahas satu emiten yang menurut saya cukup menarik ya di industri baja aluminium. Pasti udah tahu dong apa ya kalau saya udah bilang baja aluminium. Dan kemarin saya dengar itu mau dimainin ya, cuman akhirnya di prank ya, tidak jadi. Cuman apapun itu, terlepas dari itu, kalau saya lihat ini fasenya cukup bagus ya untuk kita lihat karena satu saham ini dia sudah di bawah dan di atas banyak yang terjaga ya, belum banyak investor maksudnya. Nah kayak gitu ya. Oke, langsung saja disclaimer on, jadikan ini second opinion. Kalau mau trading pakai apa yang SGI mau pakai ya trade at your own risk, dan ini ya yang penting sih bikin trading plan karena apapun marketnya harus bikin trading plan. Mau teman-teman 2 tahun, 3 tahun, sebulan, sehari, semua harus butuh trading plan. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita melihat. Kalau dilihat, ini kita buka RTI dulu deh. RTI ya. RTI. Ya, market overview. Nah, beda dengan Dow Jones, IDX kita justru dibuka hijau, turunnya merah ya. Kalau Dow Jones merah hijau. Nah, ini menarik. Ini karena satu hal sebetulnya ya. Kita lihat kemarin ada ekspor kita yang minus, ekspor ya. Ekspor, impor kita minus, cuman surplusnya di neraca ya sepertinya ya. Nah, dari sini saya sudah kelihatan ya, dia sudah mau kasih second chance, dia keluar. Nah, ini sebenarnya area sell on strength nih di sini nih. Kalau teman-teman belajar nanti, kalau ada area kayak gini, ini namanya sebut sell on strength. Nah, harusnya bisa exit ya, bisa exit dan nanti ambil bawah lagi. Dan betul aja dia turun, cuman ini ya, dia stabil di sini, dan di sesi 2 dia langsung turun ya, bentuk gini, dan ya akhirnya turun. Nah, ini kita nggak tahu nih, karena hari ini sentimen Dow Jones-nya bagus, nah, kemungkinan akan ada pergerakan signifikan ya. Ada pergerakan signifikan, so apapun itu, yang penting siap-siap. Nah, kita akan coba lihat chartnya nih guys. Chart dari ini. Chartnya. Ya, DJI. Kita lihat DJI dulu. DJI daily ya. Daily dia dibuka di bawah. Nah, ini menarik ini ya. Banyak yang orang tidak tahu kita pakai supply dan demand. Kalau dilihat ini area demand-nya kemarin ya. Nah, berhasil dia mantul di area demand dan dia keluar ya. Ini keluar dari kotaknya ini. Nah, ini menandakan bahwa emang di sini kuat juga ya area demand-nya ya. Banyak orang yang nampung di sini. Makanya tadi kalau teman-teman lihat saham Apple, saham Facebook, semua itu naik ya. Naik, dan banking juga naik ya di sana ya. Nah, ini harus hati-hati. Kalau teman-teman lihat ini polanya masih turun dan kemungkinan akan nutup gap dulu sebelum dia akan melanjutkan penurunan, dan dia memang harus ini ya,
ada supply juga di sini. Jadi jangan takut ya. Jadi mungkin masih cukup panjang. Jika besok tembus, nah itu berarti Dow Jones naik lagi dan ya indeks kita kemungkinan akan berjaya ya. Oke, itu indeksnya kalau dari weekly jelas ya, dia buka di bawah dan dia masih di sini. Nah, ini biasanya ini tanda-tanda ini ya. Kan dia ketahan di supply nih. Nah, kalau besok dia tidak melebihi dari sini, berarti ini akan uptrustnya mungkin akan valid ya. Uptrustnya mungkin valid. Nah, makanya teman-teman harus siap siaga minggu-minggu ini. Jadi jangan terlalu banyak open position ya. Yang punya open position, jadi harus hati-hati. Oke, kita balik ke indeks kita ya. Composite. Ya. Nah, ini. Kita cerita dulu ya. Nah, dia ini membentuk support ya, preliminary support di sini dan akhirnya dia melakukan silent climax di sini ya. Ini area second test-nya di sini dan dia sudah menyentuh, udah bikin auto reaction-nya di sini, udah second test, lalu dia auto ini lagi ya, masuk resistance level. Nah, harusnya dia akan ke secondary test kedua. Sebetulnya cukup dalam ya, kemungkinan sih bisa di bawah sini nih. Kemungkinan. Cuman kalau dilihat, dia mungkin akan bentuk high satu lagi nih. Kalau misalnya besok weekly-nya dia tutup di bawah sini, nah berarti ini agak harus waspada nih. Karena selling climax uptrust dan ini dia turun ya. Ya wajar correction. Jadi ya siap-siap aja. Untuk daily ya nggak usah inilah ya. Nah, ini ada candle satu nih ya. Kalau hari ini hijau, berarti dia ada mencoba menuju sini ya, 5.000. Dan kalau dia, harusnya sih kalau saya gambar ini dia harus menuju ke area supply nih. Dia harus mengetes ya. Ngetes supply, baru dia mungkin akan turun. Nah ini akan jadi cakep nih teman-teman ya. Jadi di sini ada auto reaction-nya, dan ini akan membentuk higher high baru. Nah, jadi nanti kalaupun dia bikin secondary test nggak akan jauh-jauh, mungkin di area sini kalau dia bikinnya di sini ya. Tergantung pilihan masing-masing teman-teman mau yang gimana, yang penting udah siap-siap aja, siap-siap. Dan oke, langsung saja kita bahas saham. Ini saya akan mulai sebuah saham yang menarik ya. Mungkin teman-teman baru dengar ya, HKMU ya. Kenapa HKMU menarik? Kalau kita lihat RCI dulu deh, profilnya sebelum jauh membahas saham ini ya, HKMU. Ya, dia kemarin ARB ya, 6%. Lihat profil. Ya, dia baru IPO 2 tahun yang lalu dan harga IPO 230 dengan aset yang diambil dapat 200 M ya, lumayan. Ini biasa untuk belanja modal. Dan perlu diketahui ini dia cukup menguasai pasar, terbukti dengan adanya smelter ya, mereka bikin smelter di Cirebon. So, itu yang meningkatkan nilai produksi mereka, yang mereka klaim bahwa nanti akan ada labanya bisa naik karena ada smelter itu. Cuman kalau kita lihat memang kepemilikannya 60% dari PT-nya dan masyarakat 36%. Nah, ini menandakan bahwa cukup serius nanti emiten akan di-maintenance ya dari PT-nya sendiri ya. Nah, jadi nggak mungkin ini ya. Kalau biasanya kalau masyarakat yang besar kemungkinan cukup rawan kalau misalnya ada isu-isu yang kurang menyenangkan, biasanya itu panik selling masyarakat ya, kita tahu sendiri retail kita dikasih isu dikit panik ya. Dan ini ada Muhammad Kuncoro, ada ini komisarisnya ya, Pak Ngasijo sendiri sebagai
presidir sekaligus mungkin pemilik ya. Saya nonton beberapa videonya, menarik juga. Dan underwriter-nya Trimega dan Sinarmas ya. Jadi kemungkinan kalau mereka sudah mulai akumulasi, teman-teman harus lihat ya. Harus lihat dan jadi notice kita bersama. Dan yang menarik ini teman-teman dari segi fundamental walaupun cash flow-nya minus ya. Dan ini cuman menariknya dari sisi DER-nya cukup kecil ya, DER-nya setahu saya ya. DER-nya cukup kecil dan menarik ya kalau bisa dibilang ya. Nah, EBIT-nya 2 dan ya DER-nya 63% ya. Dan cash ratio-nya 1,4. Ini harus disimak ya teman-teman ya. Kalau dilihat sih memang cukup bagus ya dari segi ini ya. PER-nya nih 3 kali, baru naik 3 kali dia. PS-nya 2,27 ya. Nah, ini harus diperhatikan dengan seksama nih. Karena baru 3 kali ya. Kalau dilihat sih memang under value, kalau dilihat ya harusnya harganya di 200-300. Well, apapun itu, kita lihat secara chart bagaimana. Iya, KKMU. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, lihat teman-teman. Ini merupakan area preliminary support di sini dan dia selling climax. Dan kalau dilihat dia sudah auto reaction nih di sini nih. Dia sudah auto reaction dan dia secondary test di sini. Nah, ini secondary testnya panjang ya sampai sini. Dan dia harus menuju higher high baru dan kemungkinan dia akan bisa melewati ini ya 125. Nah, dan teman-teman lihat dia ketahan di demand-nya di sini, ada demand. Nah, biasanya pemain supply demand dia akan buy on demand, BOD. Nah, di sini jadi area demand dan next TP-nya cukup tinggi ya kalau bagi pemain supply demand di sini. Di sini ada area taking profit yang cukup besar. Nah, ini. Dan mohon maaf ini termasuk small cap, jadi ya memang punya risk yang cukup besar ya, karena gorengan ya, kalau small cap biasanya identik dengan gorengan. But apapun itu dia polanya cukup bagus dan apakah layak buat dijadikan bahan untuk kita investasi ke depannya, ya itu balik lagi ke teman-teman. Dan kalau saya lihat sih memang fase awalnya ini masih menarik ya, masih menarik karena dia sudah cukup turun dalam dan memang harus di-maintain ya saham ini ya, karena dia industri ya, dia basic industri dan memang harus lihat sektoralnya juga. Dan aluminium saat ini memang lagi turun ya harganya, jadi dia punya bahan baku yang cukup banyak ya. Mungkin dia akan nyetok dan ini sih yang jadi permasalahan karena ini identik dengan properti juga. Kalau properti turun, kemungkinan dia masih belum menarik ya. Tapi kalau properti sudah menggeliat, biasanya ini akan menarik. Nih. Jadi siapin aja. Kalau dilihat, dia dari candle ini dia harusnya dia akan menguji besok hari ini. Dia akan coba menguji 113. Apakah akan tembus 113? Ini ada area supply nih yang baru diuji ya. Baru satu. Dan besok kalau jebol, atau nanti jebol, nah ini siap-siap. Karena dia akan membentuk higher high baru. Dan kemungkinan di atas 123 ya. Bisa jadi saya lihat perkirakan bisa di area 140 kemungkinan ya. Apapun itu ada volume besar masuk. Dan ini kalau saya lihat valid. Dan ya satu candle merah dan merah ya. Volumenya valid. Nah ini biasanya kalau teman-teman pakai teori VPA dia terlihat akumulasi ya secara tidak langsung. So siapin trading plan-nya buat HKMU, kita tidak tahu siapa tahu jadi rezeki teman-teman. Yang jelas sih tetap dibikin trading plan apapun itu karena ya memang hukumnya wajib ya Pak.
Jadi kalau trading as a business tuh yang penting tidak nyangkut ya. Nah, jadi kalau yang mau masuk di mana nih enaknya Om katanya kan. Nih, kalau saya lebih better nunggu di area 75 di sini. Kalau nanti dikasih ya. Nah, kita bikin coba ya. Nah, 75 risknya di mana? Di 68 ya mungkin ya, 66 stop loss-nya. Ini bisa nggak nih? Ya, 76, 123 ya. 123 dan ininya 66. Kita lihat masuk ke risk reward-nya. Ya, risk reward-nya masuk ya. 13% dan profitnya 61% ya, 4 ya. Ini cukup bagus dan siapin aja ya teman-teman trading plan-nya, siapa tahu bagus dan menjadi ini kita bersama. Kalau dilihat juga memang ininya dijaga fraktal bawah dan fraktal atas juga ini, jadi ini area sideways ya. Jadi memang benar-benar area akumulasi sebetulnya nih di sini nih. Nah, besok kalau dia misalnya ini jadi bikin higher high, TP-nya full apa setengah Kak? Kalau saya sih biasanya TP-nya setengah dulu atau seperempat. Karena kita udah punya di bawah nih, jadi jangan buang semua, kasihan nanti. Nanti kita baru mulai akum ketika dia sudah secondary test kedua, nah itu mulai masuk lagi tuh, mulai cicil lagi aja. Nah, dan ingat ada 200 yang harus ditembus dan target selama setahun di berapa? Kalau dilihat memang ini 254 menjadi area yang cukup menarik di saya ya, trading plan saya sih area saya TP di area sini karena emang harga wajarnya segitu ya, agak di atas IPO. Mungkin teman-teman ya, nah ini ya. Dan kalau teman-teman punya di bawah memang ya cukup tinggi ya. Di sini aja 61% ya. Kita lihat kalau kita masuknya di sini iya, oh lumayan 284. Kita nggak tahu cukup besar ini ya yang punya di sini ya, dia dan udah panen lah istilahnya ya, udah panen 2 kali. Jadi selamat selamat yang ini ya, kalau misalnya bisa nahan. Cuman apapun itu semoga phase-nya sesuai dengan plan kita, kalaupun tidak sesuai harus disiplin stop loss karena kalau turun lagi bisa ke 50 mungkin ya. Jadi memang harus siap siaga. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa follow Stockbit-nya di CryptoMax. Terus ada YouTube channel kita, di subscribe dan di share kalau merasa ini jadi bahan yang menarik untuk dikaji bersama ya. Silahkan tinggalkan kolom komen. Jangan lupa hari ini market luar biasa ya, semoga ya, karena Selasa biasanya cukup sentimennya cukup lumayan baik karena Dow Jones hijau dan dolar juga agak naik ya kemarin dari emas dan mungkin akan menjadi sebuah katalis positif buat kita ke depannya. So, terima kasih buat pagi ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, pertanyaannya, apakah HKMU ini salah harga? Ya, silahkan di komen. Thank you.